Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Natalis Ransi, SSI MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Nama saya Muhammad Safa Salim Bafadal dengan NIM F1G1 21025 angkatan 2021. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah yang berjudul Optimasi Sistem Penerimaan Siswa SMA Negeri 4 Kendari menggunakan Algoritma Fisiologik. Bagian bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Sistem penerimaan siswa baru SMA Negeri 4 Kendari masih menggunakan metode konvensional yang bersifat subjektif dan tidak sistematis. Proses seleksi siswa baru dilakukan berdasarkan nilai akademik, prestasi, dan kriteria lainnya yang dinilai secara manual oleh panitia. Hal ini dapat menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kurangnya objektivitas, keterbatasan waktu, kesulitan dalam mengintegrasikan kriteria. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem penerimaan siswa yang lebih efektif, efisien, dan objektif. Algoritma fuzzy logic dapat menjadi solusi yang tepat karena mampu mengolah data yang tidak pasti dan tidak jelas. Pada bagian rumusan masalah yang pertama yaitu, bagaimana cara mengembangkan sistem penerimaan siswa SMA Negeri 4 Kendari menggunakan algoritma fuzzy logic. Terus yang kedua, seberapa efektifkah sistem penerimaan siswa yang dikembangkan dalam meningkatkan objektivitas dan efisiensi. Pada bagian tujuan penelitian yang pertama yaitu mengembangkan sistem penerimaan siswa SMA Negeri 4 Kendari menggunakan algoritma fuzzy logic. Terus yang kedua, meningkatkan objektivitas dan efisiensi dalam proses seleksi siswa baru. Pada bagian manfaat penelitian yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi penerimaan siswa. Algoritma fuzzy logic dapat membantu meningkatkan efisiensi proses penerimaan siswa baru, mengurangi waktu dan biaya. Terus meningkatkan kualitas penerimaan siswa. Dengan menggunakan algoritma fuzzy logic, proses penerimaan siswa baru dapat lebih objektif dan transparan. Terus ada membantu pengambilan keputusan. Hasil penelitian dapat membantu pengambilan keputusan bagi pihak sekolah dalam menentukan kriteria penerimaan siswa baru. Kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di samping itu, kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan. Terus ada bagian pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Terus fuzzy logic. Konsep logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfizadeh, seorang profesor University of California di Berkeley sekitar tahun 1965. Prof. Lotfizadeh berpendapat bahwa logika fuzzy memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih. Dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Terus arsitektur sistem logika fuzzy. Ada 4 bagian dalam arsitektur sistem logika fuzzy, yaitu yang pertama rule base, berisi semua aturan dan kondisi if else untuk mengontrol pengambilan keputusan. Yang kedua fuzzification, berguna untuk membantu mengubah input. Komponen ini membantu dalam mengkonversi angka ekstrim ke himpunan fuzzy. Terus yang ketiga inference engine, membantu dalam menentukan tingkat kecocokan antara input fuzzy dan aturan fuzzy. Berdasarkan persentase itu, diputuskan aturan mana yang perlu diterapkan. Setelah itu, untuk mengembangkan tindakan kontrol, aturan yang diterapkan digabungkan. Yang keempat, defusifikasi. Defusifikasi adalah proses mengubah variabel fuzzy menjadi nilai tegas. Proses defusifikasi memiliki variabel fuzzy sebagai nilai input, di mana output dari proses defusifikasi adalah nilai tegas atau numerik. Terus ada database. Basis data adalah koleksi data yang sistematis yang disifat secara elektronik. Ini dapat berisi sejumlah jenis data termasuk kata, angka, gambar, video, dan file. Anda dapat menggunakan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen database untuk menyimpan, mengambil, dan mengedit data. Basis data terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi. Basis data sekarang telah menjadi sistem yang kompleks dan berperforma tinggi dengan bidang studi khususnya sendiri. Terus
Berikut penjelasannya. Yang pertama itu basis data hierarkis. Basis data hierarkis yakni desain yang menggunakan hubungan satu ke banyak untuk elemen data. Model database hierarkis menggunakan struktur pohon yang menghubungkan sejumlah elemen yang berbeda dengan satu pemilik atau orang tua. Terus ada basis data jaringan. Basis data awal lainnya, model data jaringan, memungkinkan satu catatan turunan memiliki beberapa catatan induk dan sebaliknya. Model dapat dilihat sebagai pohon terbalik, di mana setiap informasi anggota adalah cabang yang terhubung ke pemilik, yang merupakan bagian bawah pohon. Dan yang terakhir ada basis data relasional. Basis basis data relasional. Basis data relasional muncul sebagai model perusahaan yang populer karena produktivitas, fleksibilitas, dan kompatibilitasnya dengan perangkat keras yang lebih cepat. Basis data relasional mengatur catatan sebagai beberapa tabel, bukan daftar tertaut. Dalam model basis data relasional, setiap kategori memiliki sebuah tabel dengan atribut kategori sebagai kolom dan catatan sebagai baris. Terus ada MATLAB. MATLAB merupakan sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang arti perintah dan fungsi-fungsinya lebih mudah dipahami. MATLAB di dalam dunia akademis. MATLAB terdiri dari beberapa jenis toolbox, di mana di dalamnya terdapat bermacam bidang keilmuan yang lebih khusus, seperti kecerdasan buatan, yang biasa yaitu fuzzy logic, neural network, control system, single processing, dan wavelet. Terus ada Python. Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python bisa dibilang bahasa pemrograman dengan tujuan umum yang dikembangkan secara khusus untuk membuat source kode mudah dibaca. Python juga memiliki library yang lengkap sehingga memungkinkan programmer untuk membuat aplikasi yang mutakhir dengan menggunakan source kode yang tampak sederhana. Terus kita masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2023. Lokasi pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara daring. Data dikumpulkan secara daring yang bersumber dari data-data terkait maupun internet yang merujuk pada SMA Negeri 4 Kendari. Jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimental. Tujuannya adalah mengembangkan dan menguji efektivitas sistem penerimaan siswa menggunakan algoritma fuzzy logic. Terus ada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan ada dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Instrumen penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Perangkat kerasnya yaitu komputer atau laptop, dan perangkat lunaknya MATLAB dan Python. Sekolah adalah sebuah proses di mana anak-anak dan remaja dididik secara terstruktur dan sistematis, dengan dukungan sumber daya tertentu agar dapat bermanfaat dalam kehidupan. Dalam konteks ini, SMA Negeri 4 Kendari menjadi objek penelitian ini. Yang kedua, sistem penerimaan adalah proses seleksi siswa baru di SMA Negeri 4 Kendari dengan menggunakan kriteria tertentu. Yang ketiga, kriteria seleksi adalah faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kelayakan siswa masuk di SMA Negeri 4 Kendari, seperti nilai akademik, prestasi ekstrakurikuler, tes bakat dan minat, kondisi sosial dan ekonomi. Yang keempat, algoritma fuzzy logic adalah metode komputasi yang menggunakan logika fuzzy untuk mengolah data tidak pasti dan menghasilkan keputusan berdasarkan tingkat keanggotaan. Yang kelima, variabel input adalah objek yang divariasikan oleh penelitian berdasarkan aturan tertentu. Tambahkan dan hapus variabel input. Variabel input dapat ditambahkan ke penelitian Anda secara manual atau diimpor. Dalam konteks ini, siswa yang mendaftar di SMA Negeri 4 Kendari mengumpulkan data sesuai permintaan seperti nilai rapor, prestasi ekstrakurikuler, hasil tes bakat dan minat. Terus yang terakhir ada variabel output. Variabel output adalah nilai atau hasil yang dihasilkan oleh sebuah program, fungsi atau proses. Adalah keluaran yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses data atau instruksi tertentu. Algoritma logika fuzzy akan menghasilkan nilai output yang merepresentasikan tingkat kesesuaian calon siswa. Pada bagian prosedur penelitian yang pertama yaitu pengumpulan data.
Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Terus yang kedua yaitu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan sistem adalah analisis yang dibutuhkan untuk menentukan spesifikasi kebutuhan sistem yang meliputi elemen atau komponen apa saja yang dibutuhkan. Dengan itu, sistem yang dibuat dapat sesuai dengan tingkat kebutuhan user dan dapat diimplementasikan. Terus yang ketiga ada perancangan sistem. Pada proses ini dilakukan perancangan desain untuk memperoleh gambaran terhadap sistem atau perangkat lunak yang ingin dikembangkan, beserta hal-hal yang perlu dikerjakan. Terus ada pengembangan sistem. Pengembangan sistem, proses ini dilakukan pembuatan sistem atau perangkat lunak yang sesuai dengan proses desain sebelumnya. Terus ada pengujian sistem. Proses ini dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui fungsi dari sistem yang dibuat dapat berjalan atau tidak. Terus ada kesimpulan. Dalam proses ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh pada proses sebelumnya. Terus ada perancangan sistem. Perancangan sistem adalah membuat atau merancang suatu sistem yang baik. Sistem yang baik. Sistem dirancang berdasarkan pada aturan penerimaan siswa baru. Sistem ini dirancang untuk keperluan penentuan seleksi penerimaan siswa baru SMA Negeri 4 Kendari berdasarkan syarat-syarat tertentu. Misalnya nilai UN, nilai rapor prestasi ekstrakurikuler, tahapan-tahapan perancangan sistem untuk memaksimalkan penerimaan siswa SMA Negeri 4 Kendari yaitu use case diagram, merancang activity diagram, desain database, desain interface, pemrograman, dan pengujian. Analisis hasil yaitu perencanaan sistem database untuk penerimaan siswa SMA Negeri 4 Kendari diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dapat memaksimalkan penerimaan siswa SMA Negeri 4 Kendari. Salah satu contohnya dapat dilakukan dengan melakukan tahapan berikut. Yang pertama, evaluasi performa sistem. Tahap ini dilakukan pengujian dengan data siswa yang mendaftar. Terus yang kedua, analisis data. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dari database. Terus yang ketiga, pengujian sistem. Pada tahap ini dilakukan pengujian sistem untuk meningkatkan akurasi bahwa siswa yang diterima memenuhi kriteria yang ditetapkan dengan akurat. Selain itu juga pengujian sistem dilakukan untuk mengurangi subjektivitas, meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas, dan mengurangi kesalahan. Terus yang keempat, penyajian hasil. Berfungsi untuk memvisualisasikan seleksi secara jelas dan mudah dipahami, meningkatkan transparansi, yaitu memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada orang tua dan siswa. Penyajian hasil dibuat dalam bentuk tabel untuk menampilkan peringkat siswa berdasarkan nilai Fuzi. Terus yang terakhir ada jadwal penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Rincian kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel. Yang pertama yaitu pada perumusan masalah pada bulan Oktober, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Pada bagian pengumpulan data, yaitu saya mulai dari minggu keempat bulan Oktober, minggu pertama bulan November, minggu kedua, dan minggu ketiga bulan November. Terus perancangan alatnya pada minggu ketiga bulan November, minggu keempat bulan November, minggu pertama bulan Desember, dan minggu kedua bulan Desember. Dan yang terakhir yaitu pengujian alat, minggu pertama bulan Desember, minggu kedua bulan Desember, minggu ketiga, dan minggu keempat bulan Desember. Terima kasih.